Kita tes lagi ATS Synchronous kapasitas 9,9 kW, pesanan dari Meranti Desain di Riau ya. Tampak depan seperti ini, ada lampu indikator PLN dan inverter, ada switch prioritas, auto dan PLN. Off nggak terpakai ya, off sama dengan auto. Ketika di posisi auto, kalau baterai penuh dia pindah ke inverter, kalau baterai habis dia pindah ke PLN. Kalau diposisikan di PLN, meskipun baterai penuh tetap pakai PLN. Baterai habis pakai PLN, baterai penuh juga tetap pakai PLN. Ini, jadi kita arahkan ke auto saja normalnya. Di sini ada 3 relay. Ya, sini ada sensor sinkron. Batas bawahnya kita setting di 5,6, atasnya di 7 volt. Nggak usah di resetting ya. Kalau ini untuk LPD baterai, bawahnya kita setting 48,5, pindah ke PLN. Atasnya kita setting di 50,5, pindah ke inverter. Di sini ada COS, pilihannya normal, off dan PLN, bypass PLN. Berfungsi ketika berfungsi ketika inverter problem atau baterai habis, maka diarahkan ke PLN, ke bypass PLN. Jadi tetap ada aliran listrik ke rumah agar tidak mengganggu kelistrikan di rumah. Maka dia pakai PLN. Dia ketika baterai habis atau problem di PLTS, kita arahkan ke PLN, ke bypass PLN. Normalnya ini posisi ke atas ya, posisi normal. Di sini juga ada MCB PLN sinkronnya, MCB inverter untuk sinkron juga ya, harus on dua-duanya. Dan di sini ada input PLN. Jadi dari kabel PLN masuk ke sini dulu ya, input PLN. Kanannya ada input inverter. Out dari inverter masuk ke sini, fasa dan netral. Ini fasa dan netral dan fasa. Ini jalur out masuk ke jaringan rumah ya. Ini fasa dan netral. Di sebelah kanannya ada sensor baterai, negatif dan positif. Hitam untuk negatif, merah untuk positif. Di bawah sudah ada labeling ya, jadi aman, jadi gampang saat pengkabelan ya, memasang kabel. Tidak mungkin terbalik. Menyalakan pertama, nyalakan MCB inverter untuk sinkronnya, baru nyalakan PLN. Saat ini terdeteksi baterai habis ya, maka dia akan pakai PLN. Menunggu sinkron dulu. Posisi masih di inverter. Menunggu sinkron, dia akan berpindah ke PLN. Kita pakai beban lampu 100 watt. Sudah mau sinkron, sudah menurun untuk volt sinkronnya. Bentar lagi dia akan berpindah ke PLN melalui sinkronisasi. Bentar. Oh, naik lagi. Belum sempat menyentuh sinkron, sudah naik lagi. Tapi aman ya untuk perpindahan dari inverter ke PLN dan sebaliknya, karena pada saat perpindahan itu posisinya sinkron. Jadi sempat kontaktor ini bekerja berbarengan, sempat on berbarengan. Jadi hasilnya adalah tanpa kedip.
tanpa merestart alat-alat elektronik seperti AC, kulkas di rumah yang rentan terhadap spike atau hilangnya tegangan. Komputer juga untuk server juga bisa tidak akan membuat restart. Oke, sudah hampir. Oh, naik lagi. Oke, menjauh dari sinkron. Oke, sudah mulai menurun. Untuk volt PLN saat ini 220, volt inverter 224. Oke. Belum sempat sinkron ya. Perpindahan sini atau sinkron sini kadang cepat, kadang lambat. Tergantung PLN dan inverter di lokasi ya. Oke, sudah. Tinggal turun untuk sinkronnya mendekati 5,6 volt. Oh, ternyata naik lagi. Dia menjauh dari sinkron ya. Oke, sudah sinkron ya. Terlihat tidak ada kedip di lampu ya. Coba kita naikkan volt baterai seakan-akan baterai penuh. Ini tadi kita setting bawahnya di 48,5, atasnya di 50,5. Oke. Kita setting, kita naikkan seakan-akan baterainya penuh. Masih di posisi inverter, di posisi PLN ya. Switch di posisi auto. Kita lagi akan berpindah ke inverter. Ketika sedang di posisi PLN dan PLN tiba-tiba off, maka langsung berpindah ke di backup oleh inverter, tetapi tidak sempat sinkron ya. Pasti ada kedip sedikit ketika PLN padam, ketika masih di posisi PLN. Sudah menurun, akan mendekati sinkron. Ternyata naik lagi. Itu menjauh dari sinkron. Oke, sudah menurun
ganti sinkron lagi ya, sudah berpindah ke inverter gitu ya. Coba kita tes untuk switchnya ya, kita paksa pakai PLN, dia akan berpindah ke PLN melalui sinkron juga. Sistem sinkronus start. Oke, sudah berpindah ke PLN. Sekian dari Jaya Project. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Share apabila video ini bermanfaat. Untuk teman-teman yang membutuhkan ATS seperti ini, bisa dicek di kolom deskripsi ya. Terima kasih.